Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat ibu dosen, teman-teman sekalian. Hari ini kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul tentang oksidasi dan korosi. Sekilas tentang oksidasi dan korosi. Korosi dan oksidasi adalah proses yang serupa yang dapat terjadi di bawah kondisi alami atau terpaksa. Tetapi ada perbedaan antara proses korosi dan oksidasi. Kedua proses dapat dipercepat menggunakan faktor eksternal. Apakah itu? Yaitu laju korosi dapat ditingkatkan oleh kondisi atmosfer basah dan laju oksidasi dapat ditingkatkan dengan menggunakan katalis selektif. Korosi dapat dianggap sebagai bagian dari proses oksidasi. Sebenarnya merupakan salah satu kerugian oksidasi yang paling berbahaya. Sebuah perbedaan utama antara korosi dan oksidasi adalah korosi kebanyakan terjadi pada logam dan bahan logam lainnya. Tapi oksidasi terjadi di banyak bahan termasuk zat hidup dan tidak hidup. Sebagai contohnya, oksidasi itu terjadi dalam tubuh manusia dan juga logam dan non-logam. Sedikit tentang pengertian oksidasi dan korosi. Oksidasi adalah proses yang menyebabkan hilangnya satu atau lebih elektron dari dalam zat. Zat mengalami oksidasi menjadi lebih positif. Reduksi adalah proses yang menyebabkan diperolehnya satu atau lebih elektron dari suatu zat. Korosi. Korosi adalah kerusakan material yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan. Korosi merupakan proses elektrokimia yang berasal dari reaksi redoks atau reduksi oksidasi dari lingkungan sekitar. Korosi disebut juga dengan karat. Korosi terjadi ketika terdapat reaksi antara oksigen, hidrogen, dan perpindahan elektron. Proses oksidasi. Secara lebih teknis, oksidasi terjadi karena hilangnya setidaknya satu elektron ketika dua atau lebih dari zat itu sendiri berinteraksi. Zat-zat yang berinteraksi tersebut bisa saja melibatkan oksigen, namun bisa pula juga tidak menggunakan oksigen. Kebalikan dari oksidasi adalah reduksi, atau penambahan setidaknya satu elektron ketika zat berinteraksi satu sama lain. Oksidasi bukanlah hal yang selalu buruk, seperti pada kasus pembuatan aluminium, anodisasi yang dikenal memiliki karakter yang lebih tahan lama. Pada kasus lain, oksidasi itu dapat merusak seperti karat yang timbul pada mobil atau membuat buah menjadi busuk. Contohnya apel yang busuk. Pengaruh dari oksigen juga. Kita sering menggunakan kata oksidasi dan karat secara bergantian. Faktanya, tidak semua substansi yang berinteraksi dengan molekul oksigen akan hancur menjadi karat. Dalam kasus besi, oksigen memicu proses pembakaran lambat yang menghasilkan zat coklat rapuh yang disebut dengan karat. Ketika oksidasi terjadi per tembaga, di sisi lain yang timbul adalah lapisan kehijauan yang disebut oksida tembaga. Dan logam itu sendiri tidak dilemahkan oleh oksidasi, malah yang terjadi pada oksidasi adalah munculnya permukaan karat yang pada akhirnya melemahkan struktur logam. Ketika melibatkan oksigen, proses oksidasi tergantung pada jumlah oksigen yang hadir di udara dan sifat bahan yang dipengaruhinya. Dalam kasus buah segar, kulit biasanya melindungi daging buah tersebut dari oksidasi atau mencegah dari pembusukan. Setelah kulit buah rusak atau dikupas, sel-sel daging buah itu langsung mengalami kontak langsung dengan udara dan molekul oksigen itu mulai membakarnya. Hasilnya adalah bentuk karat yang terlihat sebagai bintik-bintik atau kecoklatan dan juga atau noda. Oksidasi juga dapat menjadi masalah bagi pemilik mobil akibat lapisan terluar cat terus-menerus terkena udara dan air. Saat cat mobil tidak dilindungi dengan lapisan wax atau poliuretan, molekul oksigen di udara akhirnya akan mulai berinteraksi dengan cat tersebut.
Saat oksigen mulai membakar radikal bebas yang terkandung dalam cat, seiring waktu cat akan menjadi semakin kusam, lama-kelamaan akan pudar. Salah satu cara mencegah oksidasi yang disebabkan oleh oksigen adalah dengan memberikan lapisan pelindung antara material dan udara. Hal ini berarti memberi lapisan wax, lilin, atau lapisan yang mengandung poliuretan pada mobil. Memberi lapisan cat pada benda logam atau memberi semprotan antioksidan seperti air perasan lemon pada buah terbuka yang sudah dikupas. Oksidasi akibat oksigen tidak akan terjadi jika oksigen tidak mampu menembus permukaan untuk mencapai radikal bebas. Inilah sebabnya mengapa stainless steel yang ada di rumah, ada di sekitar kita, tidak dapat berkarat seperti baja. Melainkan stainless steel itu memiliki lapisan tipis logam yang lain yang tidak mengandung radikal bebas, sehingga dia tidak terjadi baik itu oksidasi ataupun korosi, pengaratan. Langkah-langkah pencegahan. Rahasia mencegah oksidasi yang disebabkan oleh oksigen adalah untuk memberi lapisan perlindungan antara materi terbuka dan udara. Bisa menggunakan lapisan lilin atau polyurethane pada mobil, lapisan cat pada benda logam atau semprot cepat antioksidan. Contoh peristiwa korosi antara lain karat pada besi, pudarnya warna mengkilap pada perak, dan munculnya warna hijau pada tembaga. Reaksi kimia yang terjadi termasuk proses elektronikimia di mana terjadi reaksi oksidasi logam untuk membentuk senyawa-senyawa oksida logam maupun sulfida logam. Faktor penyebab korosi pada besi yaitu ada 5 faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu 1. Konsentrasi H2O dan O2. Dalam kondisi kelembapan yang lebih tinggi, besi akan lebih cepat berkarat. Selain itu, dalam air yang kadar oksigen terlarut lebih tinggi, perkaratan juga akan lebih cepat. Hal ini sebagaimana air dan oksigen masing-masing berperan sebagai medium terjadinya korosi dan agen pengoksidasi besi. 2. pH. Pada suasana yang lebih asam, pH lebih kecil dari 7, reaksi korosi besi akan lebih cepat. Bagaimana reaksi reduksi oksigen dalam suasana asam? Lebih spontan, yang ditandai dengan potensial reduksinya lebih besar dibanding dalam suasana netral maupun basah. 3. Keberadaan elektrolit. Keberadaan elektrolit sebagai garam NaCl pada medium korosi akan mempercepat terjadi korosi. Bagaimana ion-ion elektrolit membantu mengantarkan elektron-elektron bebas yang terlepas dari reaksi oksidasi di daerah anode kepada reaksi reduksi pada daerah katode. 4. Suhu. Semakin tinggi suhu, semakin cepat korosi terjadi. Hal ini terjadi sebagaimana laju reaksi kimia meningkat seiring bertambahnya suhu. 5. Galvanic coupling. Bila besi terhubung atau menempel pada logam yang lain kurang reaktif, tidak mudah teroksidasi, potensial reduksi lebih positif, maka akan timbul beda potensial yang menyebabkan terjadinya aliran elektron dari besi atau anode ke logam kurang reaktif atau katode. Hal ini menyebabkan
besi akan lebih cepat mengalami korosi dibanding tanpa keberadaan logam kurang reaktif. Efek ini disebut juga dengan efek galvanic coupling. Cara mencegah korosi pada besi. 1. Menggunakan lapisan pelindung untuk mencegah kontak langsung dengan H2O dan O2. Contoh, lapisan pelindung yang dapat digunakan antara lain lapisan cat, lapisan oli dan gemuk, lapisan plastik, dan lapisan logam lain seperti SN, ZN, dan CR. Pada pelapisan cat dan pelapisan plastik, bila cat tergores atau terkelupas atau plastik terkelupas, korosi akan mulai terjadi. Bagian yang terpapar dengan udara tersebut pada pelapisan dengan oli dan gemuk perlu dilakukan pengolesan secara berkala. Pada pelapisan timah atau tin plating, timah lebih tahan korosi atau kurang efektif dibanding besi, di mana potensial reduksi besi lebih negatif. E derajat Fe sama dengan min 0,44 V. E derajat Sn sama dengan minus 0,14 V. Namun sebagaimana efek galvanic coupling, apabila lapisan timah tergores, maka timah justru akan mempercepat korosi pada besi. Pelapisan timah umumnya dilakukan pada kaleng-kaleng kemasan. Pelapisan timah umumnya digunakan pada kaleng-kaleng kemasan dan tujuan agar kaleng-kaleng bekas cepat rusak dan hancur. Pada pelapisan zinc atau galvanisasi, zinc lebih reaktif dibanding besi, atau E kuadrat Fe sama dengan min 0,44 Fe. Aksen Sn sama dengan minus 0,76 volt. Berbeda dengan timah, bila lapisannya tidak utuh, zinc masih dapat melindungi besi dari korosi. Hal ini terjadi sebagaimana terbentuknya sel elektrokimia dengan zinc sebagai anode yang teroksidasi dan besi sebagai katode. Mekanisme perlindungan ini disebut perlindungan katode. Pelapisan zinc umumnya digunakan pada besi penopang, konstruksi, dan pipa besi. Pada pelapisan kromium atau chrome plating, kromium lebih reaktif dibanding besi. E kuadrat Fe sama dengan minus 0,44 volt, atau E kuadrat Cr sama dengan minus 0,74 volt. Sama seperti zinc, mekanisme perlindungan katode juga terjadi pada pelapisan kromium meskipun ada lapisan kromium yang rusak. Pelapisan kromium umumnya digunakan pada ketel, setang, dan bumper mobil. 2. Menggunakan perlindungan katode. A. Menggunakan logam lain yang lebih reaktif sebagai anode korban. Logam lain yang lebih reaktif dari besi seperti Zn, Cr, Al, dan Mg akan berfungsi sebagai anode korban yang menyuplai elektron yang digunakan untuk mereduksi oksigen pada katode besi. Metode perlindungan katode ini dapat melakukan dengan pelapisan seperti pada galvanisasi dan chrome plating, ataupun dengan hanya menghubungkan logam anode korban dengan besi. Sebagai contoh, pipa besi yang ditanam di bawah tanah dan badan kapal laut umumnya dihubungkan dengan batang magnesium.
Magnesium akan berfungsi sebagai anode korban dan besi menjadi katode yang terlindung dari korosi. E kuadrat sama dengan minus 0,44 volt. E kuadrat Cr sama dengan minus 2,37 volt. Batang magnesium tersebut harus diganti secara berkala. B. Menyuplai listrik dari luar. Untuk melindungi tangki besi bawah tanah juga dapat digunakan anode inert seperti grafit yang dihubungkan dengan sumber listrik. Elektron dari sumber listrik akan mengalirkan ke anode, lalu oksidasi yang terjadi di anode akan melepas elektron yang akan mengalir menuju katode tangki besi melalui elektrolit tanah. Terima kasih.